Oke teman-teman, ketemu lagi bersama Iman di channel Anak Pribumi. Eh, di video saya kali ini masih tentang hal yang sama, yaitu tentang pendidikan. Jadi kembali saya ingatkan kepada teman-teman yang belum berlangganan channel saya, untuk teman-teman klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dan juga teman-teman like, comment, and share supaya teman-teman menjadi orang pertama yang menerima notifikasi dari setiap video-video yang muncul dari channel saya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin dari antara teman-teman yang menonton video saya saat ini, jika ada teman-teman yang saat ini sudah menjadi seorang sarjana, pertanyaannya seperti ini: apa harapan teman-teman ketika saat ini sudah menjadi seorang sarjana? Apa yang teman-teman inginkan ketika teman-teman sudah menjadi seorang sarjana? Teman-teman, ketika kita menjadi seorang sarjana, ada kebanggaan tersendiri, ada nilai tambah tersendiri ketika kita berada di lingkungan sekitar kita atau di tengah-tengah masyarakat, bahwa kita adalah seorang sarjana. Teman-teman kita yang lain atau orang-orang sekitar kita akan beranggapan bahwa dia adalah seorang sarjana. Lalu apa yang kita harus perbuat ketika orang lain atau orang di sekitar kita menjuluki kita bahwa kita adalah seorang sarjana? Ada kalanya sekarang ada orang yang menjadi seorang sarjana hanya menjadikannya sarjana itu sebagai status, tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya atau seperlunya, sehingga terlebih banyak orang yang menjadi sarjana rumahan saat ini. Jadi mungkin kalau teman-teman menonton yang saat ini menjadi sarjana rumahan, saya akan menyapa teman-teman dengan sapaan, apa kabar sarjana rumahan? Ketika teman-teman menjadi seorang sarjana rumahan, apa harapan teman-teman dulu waktu teman-teman mengejar ijazah sarjana? Jangan sampai teman-teman kuliah dulu tidak punya tujuan atau hanya ikut arus dengan teman-teman yang lain supaya kita juga ya dianggap sebagai seorang anak kuliah. Atau mungkin pada saat kuliah dulu teman-teman berpikir bahwa ketika saya pegang ijazah sarjana, saya akan menjadi orang yang sukses. Itukah pikiran yang ada dalam benak teman-teman sehingga saat ini teman-teman sudah memegang ijazah sarjana, tapi teman-teman hanya jadikan itu sebuah status atau profesi seorang sarjana. Di situ akan terbukti teman-teman bahwa kuliah itu ternyata bukan hanya sekedar kita menjadi seorang sarjana. Tanpa kita menjadi seorang sarjana pun, kalau kita mau sukses atau mau berhasil, tetap kita akan berhasil. Mungkin juga ada di antara teman-teman saat ini yang sudah berulang-ulang kali mengikuti seleksi atau tes, contohnya tes CPNS atau lamar di mana-mana, tapi tetap saja tidak diterima padahal sudah memiliki gelar sarjana. Ada apa di balik semua itu? Sekali lagi saya mengatakan, di situ akan terbukti bahwa orang sukses bukan dari seorang sarjana. Banyak sekarang sarjana yang awalnya dia adalah seorang sarjana ekonomi atau sarjana ilmu politik, tapi dia berprofesi sebagai penjual ayam potong, berbisnis ayam potong. Banyak sarjana hukum, tapi saat ini dia berbisnis berdagang salome. Banyak sarjana bahasa Inggris, sekarang dia hanya fokus pada kerja bangunan. Hal itu menunjukkan bahwa kesuksesan yang teman-teman harapkan itu bukan semata-mata berasal dari profesi yang
teman-teman punya pada saat ini. Kenapa ada sarjana-sarjana bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau sarjana ilmu politik, tapi pekerjaan mereka saat ini tidak sesuai dengan basic yang mereka miliki? Karena kesuksesan itu tidak berasal dari sarjana apa yang teman-teman miliki saat ini. Kalau saja teman-teman menunggu sampai contohnya saya sarjana bahasa Inggris, jadi saya harus tunggu ada sekolah bahasa Inggris baru saya mau melamar kerja. Sampai kapan teman-teman? Ketika teman-teman memegang prinsip seperti itu, maka secara otomatis teman akan melangkah di tempat yang sama dan tidak akan melangkah maju. Dan bahkan juga ijazah sarjana yang teman-teman miliki akan ada selamanya di bawah bantal atau menjadi alas lemari, alas pakaian di dalam lemari. Maksud saya adalah di sini saya bisa membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara yang kuliah dengan yang tidak kuliah. Tidak ada perbedaan antara sarjana dengan yang bukan sarjana. Kenapa saya katakan demikian? Yang seharusnya menjadi seorang tukang bangunan itu adalah pekerjaan orang-orang yang tidak pernah merasakan sekolah, tapi bisa dilakukan oleh orang-orang yang dari awalnya adalah sarjana bahasa Inggris. Kalau berpikir secara logika teman-teman, itu adalah hal yang lucu. Itu sangat lucu. Tetapi kembali kepada pribadi. Kalau saja kita berpikir akan hal itu, ya mau gimana lagi teman-teman. Ujung-ujungnya kalau kita piara gengsi, maka kita akan tetap menjadi seorang sarjana rumahan. Jadi maksud dari video saya kali ini teman-teman, saya akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana kita menjadi orang sukses. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kesuksesan itu bukan berasal dari seorang sarjana. Kesuksesan tidak berasal dari ijazah yang kita punya saat ini, tapi kesuksesan berasal dari bagaimana kita mengolah akal kita, bagaimana kita mewujudkan mimpi kita dengan cara kita melihat peluang yang ada. Contohnya di daerah kita tempat tinggal, di saat itu ada peluang kita bisnis ayam potong, kita bisa masuk pada peluang itu. Kalau daerah kita adalah daerah-daerah yang ramai akan sekolah atau ramai akan dunia-dunia hiburan, kita bisa membuka usaha, contohnya warung internet atau warung PS atau PlayStation atau warung game. Semuanya itu tergantung dari niat kita teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sukses bukan berasal dari seorang sarjana. Sarjana hanya merupakan sebuah kebanggaan. Sarjana hanya merupakan sebuah batu loncatan ketika ada sebuah perusahaan atau tempat-tempat yang layak untuk kita melompat ke tempat itu. Tapi tidak semua orang. Saya coba memberikan analisa kepada teman-teman tentang sarjana dengan hubungan antara calon pegawai negeri sipil. Contohnya di tahun 2020 yang diterima se-Indonesia itu sekitaran 20.000 orang yang menjadi pegawai negeri sipil. Dibukanya lowongan CPNS se-Indonesia dalam jumlah 20.000 orang. Se-Indonesia itu berapa provinsi? Kita di provinsi Nusa Tenggara Timur saja ada berapa universitas? Contohnya dalam satu universitas, dalam satu tahun dia bisa menghasilkan 4 kali wisuda. Jadi berapa wisudawan yang diciptakan dalam satu periode wisuda? Kalau satu periode wisuda dia ciptakan 1.000 orang wisudawan, 4 kali wisuda dalam satu tahun sudah menciptakan 4.000 sarjana. Itu baru satu
perguruan tinggi di NTT. Belum lagi perguruan tinggi yang lainnya. Kita hitung saja di NTT ada sekitar 8 sampai 10 perguruan tinggi. Kalau rata-rata 1 tahun dia menciptakan sarjana 4.000 orang satu perguruan tinggi, dikali dengan 10 perguruan tinggi dalam satu provinsi, sudah 40.000. Sudah 40.000 sarjana yang diciptakan oleh perguruan tinggi. Belum lagi kita hitung se-Indonesia, teman-teman. Kalau se-Indonesia misalnya ada 100 perguruan tinggi, dia menciptakan, satu perguruan tinggi menciptakan 4.000 sarjana. 100 perguruan tinggi kali 4.000 sarjana, sudah berapa juta sarjana yang diciptakan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Padahal jumlah penerimaan CPNS hanya berjumlah 20.000 orang. 20.000 orang. Kalau teman-teman monoton akan tunggu menjadi pegawai negeri sipil, teman-teman akan melangkah di tempat yang sama. Sekali lagi saya mengatakan, tidak akan ada langkah maju yang teman-teman bisa tempuh. Teman-teman pernah dengar yang namanya Bob Sadino? Bob Sadino adalah seorang sukses. Dia tidak pernah menginjakkan kakinya di sekolah dasar, tapi dia sukses, bahkan mempunyai perusahaan tersendiri. Dia punya perusahaan tersendiri. Bahkan ada sarjana yang melamar di perusahaannya. Teman-teman, kalau sudah jadi seorang sarjana, syukur kalau teman-teman diterima di sebuah perusahaan dan teman-teman bekerja di situ. Ada hal konyol, teman-teman, yang mungkin saja jarang diketahui oleh semua orang. Ketika kita sudah kuliah tinggi-tinggi, kita mendapatkan gelar sarjana, kita menghabiskan biaya begitu banyak, kita menghabiskan waktu begitu lama, kita mendaftar atau melamar di salah satu perusahaan. Kita bawa ijazah sarjana atau S1, S2 ataupun S3. Kita diterima, kita menjadi seorang karyawan. Kita memanggil pemilik perusahaannya bos. Padahal kita adalah seorang sarjana. Jadi secara tidak langsung bahwa kita berusaha menjadi seorang sarjana hanya untuk menjadi seorang bawahan. Itu hal konyolnya. Kita buat perbandingan dengan orang yang tidak sekolah atau yang tidak sarjana. Dia berani ambil komitmen, dia buka sebuah kios kecil. Contohnya, kalau dari awal teman-teman mulai kuliah, dia juga mulai membuka kios kecilnya. Selama 4 tahun teman-teman kuliah, selama 4 tahun juga dia tetap berkarir di kios itu sendiri. Teman-teman wisuda, dia punya kios sudah berkembang. Dan mungkin saja ketika 4 tahun itu dia sudah memiliki seorang karyawan. Dia tidak sekolah, dia tidak kuliah, teman-teman. Dia sudah menjadi seorang bos. Dia punya karyawan memanggil dia bos padahal dia tidak sekolah. Itulah hebatnya. Dan mungkin saja yang saat itu dia mulai membuka kios kecilnya, ada yang mulai kuliah, sampai dia wisuda dia melamar di sebuah perusahaan orang yang tidak kuliah tadi. Lalu dengan bangganya membawa ijazah sarjana, dia memanggil pemilik kios itu bos. Itu hal yang sangat lucu. Jadi maksud dari motivasi saya saat ini, teman-teman, jika teman-teman adalah seorang sarjana dan menonton video saya, teman-teman punya peluang untuk sukses bukan dari ijazah sarjana yang teman-teman miliki, tapi teman-teman punya peluang untuk sukses tergantung dari bagaimana teman-teman mengambil peluang yang ada di lingkungan teman-teman berada saat ini. Peluang apa sekecil apapun, kalau teman-teman berani ambil dan teman-teman berani untuk berkomitmen, teman-teman akan sukses. Karena segala sesuatu itu kita sudah ditentukan oleh sang pemilik kehidupan. Mungkin seperti ini yang saya bisa bagikan kepada teman-teman.
Semoga bermanfaat, dan kembali saya ingatkan jangan lupa teman-teman like, dan jika ada saran usul atau komentar kembali teman-teman tinggalkan di bawah kolom komentar di bawah ini supaya saya akan menjadi bahan referensi untuk